Haleluya, luar biasa. Saudara, boleh nggak sih kita ingin tahu masa depan kita? Boleh, saudara ya. Yang tidak boleh tahu itu kamu nanti dunia orang mati itu yang kamu tidak boleh tahu. Menanyakan dunia orang muda itu kamu tidak boleh tahu, saudara. Tetapi forecasting masa depan kita boleh. Tapi masalahnya tanyanya ke siapa? Nah, kalau Anda menanyakannya kepada leluhur, kepada arwah-arwah, Anda menanyakannya bukan di dalam nama Yesus. Hati-hati saudara ya. Anda mengetahui masa depan yang bukan di dalam nama Yesus. Ya seperti yang di dalam Al-Quran, neraka. Masa depanmu semua itu neraka, saudara, kalau bukan di dalam nama Yesus. Yohanes 3 juga menjelaskan, ya kan, kita semua itu binasa. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Kita semua orang berdosa, neraka. Jadi ketika Anda menanyakan masa depanmu, mau tanya primbon, mau tanya horoskop, mau tanya agama apapun, Islam saja ngajarin bahwa tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Tetapi masalahnya kalau sudah di neraka nanti diselamatkan katanya Islam. Oh enggak, kalau kita hari ini juga bukan nanti, saudara. Kalau nanti mah repot kamu, saudara. Semua orang sales jualannya nanti. Ya, semua salesman jualannya nanti. Nanti kalau kamu mati, coba kita kalau lagi debat apologetika. Ya nanti kalau sudah mati ya kita membuktikan. Oh, kasep udah mati baru membuktikan. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di taman Firdaus. Hari ini, saudara, bukan besok, bukan nanti. Nanti mah udah kasep, saudara. Anda menanyakan masa depan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bawa masa depan itu kepada hari ini, saudara. Kenapa kita pengen tahu masa depan? Karena hidupnya sial terus. Saya sekarang pengen tahu masa depan saya enggak, hidupnya enak, saudara. Dulu 10 tahun yang lalu saya tinggalkan Tuhan ya, 15 tahun yang lalu saya tinggalkan Tuhan, 16 tahun yang lalu ya. Ya saya belajar horoskop, belajar segala macam, apalagi saya keluarga paranormal ya. Ya cepat belajarnya saudara ya. Hati-hati ya, nanya-nanya begitu kamu nanti ada sisa dunia orang mati masuk ngintil saudara. Sisa-sisa dunia orang mati itu sampai saya ngelihat pocong, lihat genderuwo, tuyul, kuntilanak. Itulah sisa-sisa dunia orang mati karena horoskop, primbon, dan segala macam itu adalah jendela neraka, saudara. Nah, kamu mau punya rumah, kalau rumah ini saya lagi di rumahnya Bunda Ajeng nih, saudara ya. Saya lihat depan, saudara, sebelah sana, danau indah sekali, saudara. Tapi kalau danau, saya lihat ke depan di sini orang mati, pejaratan, saudara, ya mumet, saudara. Siapa yang kepengen punya jendela macam kuburan. Dia sana, danau, keren, cakep, saudara ya. Keren, ya kan? Semua pengennya view-nya yang bagus. Lah kamu punya jendela, maunya jendelanya menghadap ke neraka. Ya ini kalau orang Belanda bilang bijzonder, saudara ya. Ini orang lain daripada yang lain, saudara. Kamu apa? Bijzonder ya. Bijzonder, lain daripada yang lain. Kamu, wah Pak, kan biar greget Pak, jendela rumah saya tuh view-nya neraka Pak. Wih keren, mahal, larang. Siapa yang pengen jendela rumahnya view-nya ke neraka, saudara? Gila. Begitu buka, nyamper geninnya. Aduh. Nah itu kalau kamu ngeliat-ngeliat horoskop primbon dan sebagainya macam ya sio-sio. Kamu melihat lamaran masa depanmu ya itu, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus membawa masa depan kita itu hari ini. Sehingga kamu nggak perlu tahu, nggak kepengen tahu masa depanmu lagi. Kenapa? Karena hari ini kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus, kata Tuhan Yesus. Bukan nanti. Ya, kalau semua agama di dunia ini nanti, kecuali pendetamu ngajari salah, saudara ya. Nanti, kamu nanti di surga, nanti. Oh, sekarang. Surga itu sekarang. Kecuali pendetamu ngajari lain ya karepmu, saudara ya. Kamu salah ikut pendeta kalau gitu. Kamu ikutnya sama Joseph Paulus yang Nabi 26. Surganya sekarang bukan nanti. Hari ini kamu sudah tahu kamu di surga apa enggak, saudara. Sehingga bagaimana? Nah, kalau Anda yang masih susah hidupmu, kamu lagi ada di dalam persimpangan dunia orang mati dan surga. Bukan berarti kalau kita nanya boleh, boleh. Tapi kamu menanyakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Karena pertanyaanmu di dalam nama
Tuhan Yesus. Halo. Maka di situ ada apa? Ada cinta. Jadi ada cinta, saudara. Ya, ada cinta ketika kamu bertanya karena kamu punya cinta. Pertanyaanmu bukan karena didasari karena keserakahan. Pertanyaanmu bukan didasari karena ketakutan. Pertanyaanmu bukan didasari karena kamu lagi tertekan. Wah, berat sekali hidupmu. Tapi karena cinta yang melimpah dalam hidupmu. Makanya pertanyaanmu di dalam nama Yesus. Pak, tapi saya lagi tertekan, Pak, boleh nggak bertanya? Meminta penghiburan. Pertanyaanmu adalah sebuah pengharapan. Beda ya, kalau kamu nanya horoskop primbon, harapanmu adalah harapan yang penuh dengan keserakahan karena kamu ingin cepat-cepat lepas dari masalahmu supaya kamu bisa menuju kepada kedaginganmu yang berikutnya, hawa nafsu yang berikutnya. Tapi kalau kamu bertanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaanmu karena sebuah pengharapan. Ya, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kelepasan di dalam Tuhan, saudara. Itu bedanya. Ya, kalau pertanyaanmu kepada horoskop, pada dukun paranormal, sungguh saya sampai pergi ke dukun paling sakti di Pluit itu, saudara ya. Itu katanya paling sakti, saya datengin. Saya kasih tangan saya, saudara. Dia nggak bisa baca, gelap. Katanya ini orang hebat sekali, tapi nggak bisa baca. Saya waktu itu tinggalkan Tuhan ya. Mau pendeta, saudara, saya tinggalkan Tuhan, tanya sama dukun. Dalam hal sekalian batuk. Aduh, dukun aja saking tidak diizinkan oleh surga dukun ini membaca masa depan saya. Masa depan saya sudah dari surga soalnya. Jadi nggak bisa dibaca sama dukun ini, saudara. Orang ini ya, suhu terkenal di Pluit lah. Nggak perlu saya sebutkan, ngapain kita promosiin. Tapi nggak bisa, saudara ya. Tapi ngomong-ngomong, saya pernah dengar katanya ada ibu pendeta yang di Semarang itu, pendeta Elizabeth Philip. Pernah dibaca tangannya, orang peramalnya sampai bertobat ya, saudara ya. Peramalnya terus dibaptis. Membaca tangannya Ibu Elizabeth Philip nggak bisa katanya. Katanya nggak bisa dibaca katanya ya. Dan memang saya lihat orang-orang yang di dalam Tuhan itu, orang dunia, orang mati udah nggak bisa meramal kamu lagi. Karena apa? Karena arsipmu itu sudah ada di sorga, saudara. Jadi arsipmu ada di sorga, saudara. Arsipmu bukan ada di dunia orang mati. Kalau kamu tanya horoskop, primbon, itu karena arsipmu masih ada di dunia orang mati. Saya tunjukkan ayatnya, saudara ya. Ayat 3, lihat yang 4 ayat 3 nih, saya paling demen. Ini adalah rahasia, saudara. Ya, rahasianya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik. Kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya akil balik, kalau kamu belum bar mitzvah, kata orang Yahudi ya. Apa itu bar mitzvah? Bar mitzvah, anak-anak hukum. Orang Yahudi itu bar mitzvahnya usianya 12 tahun, saudara. Kamu bar mitzvah, kalau perempuan itu bat mitzvah 12 tahun. Ya. Anda ada yang namanya akil balik ya. Atau namanya bat mitzvah atau bar mitzvah. Sorry ya, bar mitzvah ya. Ini kalau perempuan, ini kalau laki-laki, saudara ya. Ini 12 tahun. Ini 13 tahun laki-laki. Ya, ini artinya anak ya. Kalau bat itu anak laki-laki, bar itu anak perempuan. Ini artinya hukum. Ini hukumnya Yahudi, maksudnya Torah, hukumnya Yahudi, saudara. Nah, kalau kita di dalam Yesus, ya, hukumnya adalah apa, saudara? Hukumnya kita Roh Kudus. Aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu. Roh Kudus, saudara. Ya, akan ubah hatinya, akan berikan rohku di dalam hatinya. Saat Pentakosta. Jadi Anda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Anda tidak lagi, arsipmu itu sudah tidak ada lagi, saudara. Di dunia orang mati. Jadi paranormal itu tidak bisa baca nasibmu lagi. Kalau masih kebaca, hati-hati, saudara. Hati-hati, om harus curiga tuh. Orang kasih tangan masih kebaca, hati-hati, saudara ya. Kalau saya mah orang baca gini, orang udah nggak bisa baca tangannya. Udah 2 kali ya, dibaca nggak bisa, saudara ya. Sudah 2 kali nggak bisa dibaca. Ya, karena arsipnya dari sorga, bukan sama dia lagi. Dia hanya bisa tahu general. General yang itu pun kabur. Tetapi arsip kita sudah ada di sorga. Apalagi kalau kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara ya. Arsip kamu ada di sorga. Arsipnya kamu tuh, buku hidup kamu, namamu sudah
diregister, terdaftar di kerajaan surga. Ya, nah tinggal kamu mau nulis buku namamu di buku kehidupan apa enggak, ya kan? Tapi namamu sudah ada di surga, berbahagialah karena namamu tercatat di surga. Nah sekarang saudara, ada semua kita semua ya, namamu tuh ada nggak di kerajaan surga? Arsipmu masih ada di neraka, apa ada di dunia orang mati, apa di surga arsipmu sekarang? Nah kalau arsipmu ada di surga, Pak, saya masih sakit, Pak. Loh, emang ada apa dengan sakit? Kan badannya yang sakit. Jiwanya sakit nggak? Kalau jiwamu sakit, badanmu nggak sakit, tapi jiwamu sakit, maka kamu lagi di neraka. Karena darah dan daging, badan itu nggak masuk kerajaan surga. Badan itu jadi debu. Jiwamu itu nanti ada di surga. Ya, jiwamu itu. Nah, sekarang jiwamu ada di mana? Ya ada di badan. Nah iya, badan kan 3 dimensi. Nah jiwamu itu ada di dunia orang mati, ada di surga. Kalau tiap hari kamu bangun ngeluh, tiap hari kamu kelingan utang, bangun bukannya kelingan Yesus, kelingannya utang, saudara ya. Apa yang kalau tiap bangun kelingannya utang? Kayak saya dulu, tiap bangun tidur melek kelingannya utang, saudara. Saudara, salah satu cara supaya kamu jangan kelingan utang kalau bangun tidur, saudara. Salah satu cara ya, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan hari ini. Itu saudara. Coba ikutin sama-sama. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan pagi ini buatku. Itu saudara. Jadi kamu pagi melek, kelingannya utang. Asen, si Broto, si Abdul, toko pakaian. Oh ini, waduh, lo sejentrek dari begitu bangun melek kelingannya utang. Jangan saudara. Begitu utangmu masuk, mau ingat list utang ya, Jehovah Jireh. Gitu, oh serius saudara ya, kamu harus menjadi itu sampai kebiasaan, sampai latah. Sampai kebiasaan itu jadi latah. Jehovah Jireh, kalau dikagetin, jeder, Jehovah Jireh. Ah, gitu saudara. Sampai jadi latah itu saudara. Kelingan utang, jangan. Setiap bangun, ya mengeluh terus, aduh badannya sakit, aduh ini. Jehovah Shalom, Tuhan. Jehovah Shalom, kasih damai sejahtera. Setiap kali kamu bangun, bawaannya nggak enak saudara ya. Yesus engkau baik, sungguh baik. Saya tuh membangkitkan mood untuk bangun tidur itu ya. Karena memang intimidasi iblis itu ya, genderuwo itu ya, memang setengah mati ya. Dan saya nyanyikan terus ya. Terima kasih Yesus, sambil ngelilir ya. Terima kasih Yesus. Pokoknya lagu pertama yang terlintas di kepala, bukan Terajana saudara. Wah ini kalau Terajana repol, Terajana puyeng saudara. Bukan, maksudnya apa Bang Toyib ya jangan. Maksudnya lagu rohani saudara. Jangan kamu paksakan. Terajana kamu nyanyi Terajana ya jangan saudara. Maksudnya kalau kamu lagi bangun tidur ngelilir, lagu pertama apa yang kamu ingat, lagu ucapan syukur sama Tuhan, kamu nyanyikan pertama kali itu saudara. Itu caranya ya. Oke, balik lagi ya. Karena Anda sudah bar mitzvah dan bat mitzvah, ada anak-anak hukum. Yang apa Anda ikuti hukum Roh Kudus, maka hukum dunia udah nggak berlaku lagi. Sio-sio, kamu siapa yang sionya jong ini? Ini kan sio ular nih, kamu yang monyet, macan, sama apalagi monyet, macan, babi, jong semua saudara. Ya, kan kalau Anda dipenuhi Roh Kudus nggak jong. Kemarin silang apa saudara? Jongmu itu malah malaikat saudara. Ya, sialmu itu adalah malaikatmu, jangan takut. Ya, badaimu adalah malaikatmu. Tapi yang sio-sio lain misalnya yang beruntung nih, sio kelinci katanya beruntung, ya kan? Hati-hati lah saudara, keberuntunganmu jangan-jangan malah membawamu ke neraka loh. Jangan sampai keberuntunganmu menjadi setan bagimu, jangan sampai sialmu itu ya menjadi kesial bagimu beneran. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, kamu adalah anak-anak kerajaan sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka sialmu itu adalah malaikat bagimu yang akan membawa keberuntungan bagimu saudara tahun ini. Yang melindungi dari segala hal yang jahat saudara. Dan keberuntunganmu akan menjadi berkat bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh sesamamu, bermultiplikasi sehingga kamu jadi berkat kayak kita ya. Keberuntungan kita kan
banyaknya donasi kan, apakah membuat saya harus jadi enak? Ya enggak, buat kita semua. Saya diberkati. Saudara, kalau saya diberkati, kamu semua pasti diberkati. Karena saya hidup tidak buat diri saya sendiri. Dari awal komunitas ini dibangun, itu tekad saya ya. Saya hidup bukan diri saya sendiri. Kalau saya diberkati melimpah, kamu semua diberkati, saudara. Ya kan? Termasuk kemarin, siapa saja kemarin. Ya ini Marcel aja kan, ya kan? Marcel, Oscar mau kita kirim ke Belanda, saudara ya. Kalau saya diberkati, kamu diberkati, saudara. Ya, apalagi kalau ini saldonya saya banyak, saya bisa ngundang banyak orang, makin banyak bisa ngundang banyak orang, jadi kamu enggak pusing, saudara. Ya kan? Makin kita diberkati, makin kan Anda semua akan diberkati, karena tidak ada yang miskin di antara kita, kayak Belanda. Makin jarang ada orang miskin, makin sedikit orang miskin. Sehingga mau cari orang miskin, kamu harus tanya sama Gemeente dulu, tanya sama kantor pemerintah, di mana tempatnya orang miskin. Di Indonesia cari orang miskin jeprah. Di Belanda saking susahnya orang miskin, kita tetap kudu nyari. Tapi orang miskin selalu ada padamu. Kenapa? Supaya kita tetap bisa berbagi, saudara. Selalu ada. Nanti kita nih diberkati semua ya. Nanti ada orang miskin lagi, masuk dalam miskin. Ya berkati, kita berkati lagi. Kesempatan kita memberkati. Sampai kita naik kelas, terus naik level, saudara. Dalam berkat, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam segala yang baik. Terus, saudara ya, balik lagi tadi ya ke jadi tidak ada lagi ramal-ramalan yang mempan sama Anda ya saudara ya. Amin ya. Dalam doa Bapa kami bilang apa saudara? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saya tadi bilang saudara ya, masa depan itu Tuhan tarik buat hari ini saudara. Bukan nanti ya. Tapi untuk hari ini, artinya apa saudara? Apakah hari ini sudah terjadi? Belum. Tapi hari ini kamu sudah hidup di dalam paradeiso. Hidup di dalam kerajaan surga. Itu yang paling penting. Hari ini juga ya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ya, ayat ke-18. Barang siapa percaya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, sudah berada di bawah hukuman. Jadi penghukuman itu sekarang. Tapi surga itu sekarang, begitu kamu percaya, kamu nggak dihukum. Badannya binasa, tapi jiwamu, saudara ya, hatimu, jiwamu itu sudah di paradeiso. Itu yang paling penting. Kamu badanmu sakit, nggak apa-apa, jangan pusing, saudara. Mati Pak, ya nggak apa-apa, kan masuk surga. Di dalam perjanjian lama, Anda lihat ya, di dalam perjanjian lama, banyak orang bertanya masa depan kepada para nabi. Bahkan kepada cenayang, kepada paranormal, sampai keluar ayatnya nggak boleh nanya. Sampai keluar ayatnya nggak boleh nanya, saudara. Imamat 20. Orang yang berpaling pada arwah, kepada roh peramal, berjinah, bertanya kepada mereka. Ya, nggak boleh, saudara. Harus dilenyapkan, bunuh, saudara. Makanya para cenayang, para paranormal, para tukang tenung itu dibunuh semua sama Raja Saul. Malah Raja Saul sendiri nanya. Iya kan? Kalau Anda melihat ya dalam perjanjian lama orang itu bertanya masa depan. Tetapi di dalam perjanjian baru, karena Anda dan saya mendatangkan kerajaan Allah. Kalau Anda mendatangkan kerajaan Allah, Anda sendiri kan hidup di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut. Makanya tadi kita ajarin, salah satunya, kalau kamu utangnya banyak tiap pagi, kamu bangun, deg-degan kan, nggak enak kan? Saya ngerasain juga. Jehovah Jireh. Jangan berbasar. Berbasaran tidak akan berdampak apa-apa. Kamu bilang, Jehovah Jireh. Begitu kamu khawatir lagi, Jehovah Jireh. Khawatir lagi, Jehovah Jireh. Kalau perlu sekeluarga teriak sama-sama di tepi pantai atau di gunung. Atau di dalam rumah kalau kamu nggak sungkan ya. Saya mah dulu sama Ana, sama Waisi, sama Miracle ya. Kita dulu kalau nggak punya uang ya. Sampai sekarang juga sama, kalau kita di rekening uang udah habis, 0 gitu kan, mata tagihan banyak. Yuk teriak sama-sama, kita sambilnya teriak, Jehovah Jireh, uang datang, Jehovah Jireh. Kalau kita butuh apa, kita bilang Jehovah Jireh, saudara, dan itu benar-benar terjadi. Makanya kan saya nggak pernah cerita sama kalian kan, kalau saya nggak punya duit kan, kalau saya lagi butuh ini, butuh itu. Pokoknya kalau Anda tanya sama saya hari ini duitnya nggak ada, 0. Tapi kita selalu bilang Jehovah Jireh, dan Tuhan, Allahku, kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya.
Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Jangan takut saudara, karena kita membawa kerajaan Allah bersama kita. Lalu kita kerajaan Allah itu kita bawa kepada orang-orang itu, saudara. Masa depan itu dibawa kepada kita, saudara. Masa depan yang penuh pengharapan, rancangan surga itu. Kerajaan Allah itu datang sekarang, bukan nanti, saudara, sekarang. Makanya ini yang paling penting, kamu harus hidup ya yang sesuai dengan hukum kerajaan surga. Ya, nanti kita akan belajar kehendak Allah ya, belajar minggu depan ya. Kita meramal untuk bangsa Indonesia dan dunia tahun 2025 ya, dan untuk secara umum Anda semua ya. Dulu kan kita ada setiap tahun kita pasti ada ramalan ya di tahun baru. Tapi yang hari ini kita belajar, saudara ya, bagaimana menutup tahun 2024. Ditutup semuanya, segala sial, segala sumpah serapah, segala maki-makian orang. Kamu tutup segala sial, jiong, sumpah serapah, ya, semua perkataan buruk, semua nubuatan buruk, semua mimpi buruk, penglihatan buruk, dan semua hal yang tidak baik, yang baik kamu sendiri tidak sengaja ngomong, atau disebabkan olehmu, atau disebabkan oleh orang lain kepadamu, saudara. Kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun. Sanggam akan jadi luar biasa ya saudara. Dalam 5 tahun ini Anda lihat Sanggam akan Tuhan berkati dengan luar biasa nanti ya. Tuhan akan bikin terobosan hidup besar buat Sanggam ini ya. Orangnya mah begitu ya. Tapi ya Tuhan mau kasih karunia buat dia. Gimana saudara? Bahkan sudah sampai hancur begitu pun tetap merendahkan hatinya ya. Dan Tuhan sayang sama Sanggam. Tuhan cinta sama orang rendah hati, saudara ya. Dengan segala macam gayamu yang belagu itu, yang petakilan itu, pokoknya Sanggam ini petakilan sekali, saudara. Tapi Tuhan sayang sama dia. Nah, oke lanjut lagi ya. Saudara, kerajaan Allah itu datang, tapi kamu hiduplah dengan hukumnya kerajaan Allah. Kamu kan anak-anak bar mitzvah, bat mitzvah, anak-anak hukum. Sekarang Anda berjalan bersama dengan hukum Tuhan. 2025, kamu jalan sama hukum Tuhan. Semua yang lain, jiong, sial, sumpah serapah, nubuatan buruk, semua ramalan buruk, ya, wangsit buruk, horoskop buruk, sio yang buruk, tolak saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Karena 2025 ini, ya, kamu sudah saya ajarin. Yuk kita hidup di dalam kerajaan Allah dengan hukum kerajaan Allah. Karena di dalam hukum kerajaan Allah yang menjadi hukum adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu Sang Cinta. Makanya kamu tidak lagi perlu berdoa makanya kamu waktu berdoa ya jangan masukkan kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena apa saudara? 2 hal. Kamu berdiakonia dan kamu mengampuni. Selama kamu berdiakonia dan mengampuni, maka kamu tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Maka kamu akan dilepaskan dari yang jahat, sesial apapun, saudara. Matius 6 ya. Terakhir ya, lihat ya. Berikanlah pada hari makan kami yang secukupnya. Kan sudah diajarin, kalau kamu makanannya lebih, berarti kamu harus bagi ke orang. Itulah diakonia. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni, saudara. Sebagaimana, sejauh mana, sebanyak, sebesar apa kamu mengampuni orang, sebegitu juga semua kesalahan pelanggaran akan diampuni. Sehingga kamu tidak akan masuk ke dalam pencobaan dan kamu akan dilepaskan dari yang jahat. Ya, semua pencobaan itu karena kamu ingin semuanya dengan caramu sendiri, kehendakmu sendiri. Kehendak Tuhan agar kita menjadi berkat, berbagi, dan melepaskan pengampunan. Ketika kamu berbagi, kamu menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kamu berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Kalau lebih Tuhan, aku bagi ke orang lain. Itu kamu sedang mendatangkan kerajaan Allah. Tetapi ketika kamu berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kamu sedang menghadirkan Tuhan Yesus kepada orang yang kamu ampuni itu, saudara. Terimalah Roh Kudus, terimalah hukum Roh. Siapa yang kamu katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Siapa yang bilang dosanya tetap ada, dosanya tetap ada.
Karena kamu berkuasa untuk mengampuni dosa, saudara. Kamu sudah diberi pengampunan, diberi kuasa oleh surga, supaya kamu bisa mengampuni. 2024, semua yang lagi sial, tutup, saudara. Ya, dengan cara apa, saudara? Untuk sialmu ini, dengan cara kamu berdiakonia dengan tulus hati. Jangan dipamerin diakoniamu. Apalagi diakoniamu ternyata duitnya bukan duitmu sendiri. Jangan dipamerin, saudara ya. Nah, kalau duitmu sendiri aja jangan dipamer, apalagi kamu duitnya bukan duitmu sendiri. Kalau kamu pamer-pamer seakan-akan kamu yang baik, saudara ya. Kedua, saudara, kamu ampuni. Berikan pengampunan, lepas, itulah kehendak Tuhan. Cerita doa Bapa kami inilah. Kalau kamu pengen tahu apa itu kehendak Tuhan, doa Bapa kami inilah kehendak Tuhan dalam hidupmu, saudara. Ceritanya apa? Kerajaan Allah. Ceritanya apa? Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah. Ceritanya apa? Bagaimana kamu menghadirkan Tuhan Yesus. Ya kan? Sebab di dalam Matius 7, ya, ayat 21, ya, bukan setiap orang bersuruh kepada Tuhan, Tuhan, tapi masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa, saudara? Masuk surga, gundulmu peang, ya kan? Kamu harus lakukan dulu kehendak Bapa apa? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan. Wah, itu bukan, itu 10 perintah Allah. Kadang-kadang ini ya, orang-orang tidak bisa membedakan pendeta-pendeta. Ini loh, melakukan kehendak Bapakku di surga, ya, yaitu Yohanes 6 ayat 40, saudara. Ya, kehendak Bapa di surga loh, saudara. Yohanes 6 ayat 40, udah jelas banget ya. Yohanes 6 ayat 40. Tadi apa, saudara? Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada hari zaman. Yaitu apa? Supaya setiap orang bukan saja ada kerajaan Allah dalam hidupnya, tetapi ada Tuhan Yesus. Kalau kamu berdiakonia, kamu menghadirkan kerajaan Allah buat dia. Kalau kamu mengampuni, maka kamu menghampirkan, kamu sedang menghadirkan Yesus kepada orang itu. Ya, itulah kerajaan Allah. Itulah kehendak Bapa di surga. Ya, itulah kemarin saya cerita, kamu hari ini sial. Sialmu itu adalah malaikat penolong dari surga untukmu loh, saudara. Pelindung. Malaikat itulah Gabrielnya kamu. Itulah Mikaelnya kamu. Asal kamu selalu berkata seperti Maria. Ya, kemarin ya, saya review lagi nih. Kemarin Maria bilang apa, saudara? Aku ini hamba Allah, terjadilah sesuai dengan perkataanmu, saudara ya. Sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan apa yang menjadi kehendakmu. Ya, menurut kehendakmu terjadilah, thy will be done. Tadinya saya mau cerita Paulus, saudara ya. Bagaimana Paulus cerita selalu tepat, saudara, dalam kisah Rasul ya. Nah, Paulus selalu tepat dalam kisah Rasul ini 25 ya, saudara ya. Nah, ini saya mau cerita tentang kisah para Rasul. Oh, kisah Rasul 27 ya. Dalam kisah Rasul 27 ya, ayat 1 sampai 44 tadi Anda baca. Bagaimana Paulus bisa mengerti, saudara, hal-hal yang di masa depan akan terjadi. Karena hatinya selalu apa? Seturut kehendak Bapa. Bagaimana para nabi bisa mengerti? Karena hatinya seturut kehendak Bapa. Begitu hatimu tidak seturut kehendak Bapa, yang berlaku adalah hukum dunia, saudara. Karena Roh Kudus itulah yang akan menuntunmu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupmu. Ya, simple ya, saudara ya. Jangan dibikin ribut. Kekristenan itu adalah diakonia, ya, dan pengampunan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu nanti lepas dari segala sial. Yang penting kamu lakukannya dengan tulus, saudara ya. Diakoniamu benar-benar diakonia, bukan diakonia pamer-pameran, nggak taunya dananya orang lain, saudara. Bukan, kamu sendiri harus keluar uang, saudara. Keluar tenaga, keluar uang. Kayak kita kalau bilang diakonia, duitnya keluarga saya pun ikut keluar, bukan cuma duit donasi doang, saudara. Tenaga semua all out kita. Ingat-ingat. Kamu mau bersih dari sial, kamu mau semua sial itu lenyap, kamu harus seturut menurut kehendakmu terjadilah, maka semua sialmu, semua badai hidupmu, semua sakit penyakitmu, bahkan semua hutangmu, semua masalahmu, itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untukmu, saudara.
Itulah yang awan dan tiang api dalam hidupmu, para malaikat ini, saudara ya, yang adalah badai kehidupanmu. Apapun namanya badai kehidupan, sebutlah satu-satu. Ya, itu adalah malaikat Tuhan. Tapi kalau kamu jalan dengan hawa nafsumu, dengan dagingmu, maka segala yang baik pun, saudara, itu membawamu kepada kematian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.